Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Renata, mahasiswa S1 Manajemen angkatan 23 dengan NPM 236101161. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua dari Bapak Dr. Febrianto SHMM, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Baik, langsung saja. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah disiplin yang berfokus pada pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan secara efektif untuk mencapai tujuan seperti peningkatan nilai perusahaan, pertumbuhan, dan juga profitabilitas. Kemudian, fungsi utama manajemen keuangan yaitu meliputi yang pertama ada perencanaan keuangan, contohnya seperti membuat anggaran, proyeksi arus kas, dan juga perencanaan investigasi. Kemudian yang kedua ada pengendalian keuangan yang berfungsi sebagai memastikan penggunaan dana sesuai dengan operasional yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga ada pengambilan keputusan keuangan melibatkan 3 keputusan utama, yaitu keputusan investasi, memilih proyek atau aset yang memberikan pengembalian atau return yang terbaik, kemudian juga keputusan pendanaan dan juga keputusan dividen. Kemudian yang keempat yaitu manajemen risiko, meliputi identifikasi dan mengurangi risiko keuangan seperti fluktuasi pasar, inflasi, dan juga gagal bayar dalam sebuah proyek dalam perusahaan dan juga keuangan tersebut. Kemudian tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan bertujuan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, kemudian juga menjaga likuiditas perusahaan, dan juga mengoptimalkan struktur modal dan mengendalikan biaya. Baik, kita lanjutkan ke judul yang selanjutnya yaitu struktur modal. Pengertian dari struktur modal adalah perbandingan antara utang atau debt dan ekuitas atau equity dalam pendanaan sebuah perusahaan. Keputusan struktur modal sangat penting karena mempengaruhi resiko, profitabilitas, dan juga nilai perusahaan. Komponen struktur modal meliputi yang pertama ada modal utang atau debt capital. Kemudian debt capital berasal dari peminjaman atau obligasi. Kemudian debt capital memiliki kewajiban pembayaran bunga. Debt capital juga memberikan keuntungan pajak karena bunga dapat mengurangi pajak terutang. Yang kedua ada modal ekuitas atau equity capital. Equity capital berasal dari saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Kemudian equity capital tidak memiliki kewajiban pembayaran tetap, tetapi investor mengharapkan dividen atau kenaikan nilai saham dari equity capital atau modal ekuitas tersebut. Kemudian faktor penentu struktur modal. Yang pertama ada stabilitas pendapatan perusahaan. Dengan pendapatan stabil lebih mungkin menggunakan utang karena mampu membayar bunga. Yang kedua ada biaya modal. Struktur modal harus meminimalkan biaya modal penggabungan. Yang ketiga ada kontrol perusahaan. Kontrol perusahaan menambahkan ekuitas dan mengurangi kontrol pemilik awal karena pembagian saham tersebut. Yang keempat ada kondisi pasar. Dalam situasi pasar tertentu, utang mungkin lebih mudah diakses daripada ekuitas. Rasio yang digunakan, yang pertama itu ada 2 rasio yang digunakan. Yang pertama itu ada debt to equity ratio, yaitu rasio yang menunjukkan proporsi utang terhadap ekuitas. Kemudian yang kedua ada debt to assets ratio, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar aset dibiayai dengan utang. Contoh implementasi dari hal ini yaitu perusahaan dengan struktur modal seimbang, 50% utang dan 50% ekuitas, biasanya memiliki risiko yang moderate sambil tetap memanfaatkan keuntungan dari kedua sumber pendanaan tersebut. Jadi seimbang antara utang dan ekuitas tersebut dalam sebuah perusahaan. Kemudian judul yang ketiga kita pindah ke selanjutnya yaitu kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah strategi perusahaan dalam menentukan apakah laba akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau diinvestasikan kembali ke dalam bisnis.
Jenis-jenis kebijakan dividen ada 3. Yang pertama ada dividen stabil. Dividen stabil adalah dividen yang dibayarkan dalam jumlah tetap, terlepas dan fluktuasi laba. Kemudian contoh dari dividen stabil yaitu perusahaan menetapkan dividen Rp 100 per saham setiap tahun. Kemudian yang kedua ada dividen residual. Dividen residual adalah dividen hanya dibayarkan setelah kebutuhan investasi terpenuhi. Kemudian dividen residual berfokus pada pertumbuhan jangka panjang atau sustainable. Kemudian yang ketiga ada dividen tetap. Dividen tetap mempunyai presentasi tertentu dari laba dibagikan setiap periode. Jadi setiap periode dividen tetap itu mempunyai laba yang dibagikan oleh pemegang saham itu berbeda-beda setiap periodenya. Jadi menyesuaikan dengan income dari periode tersebut dalam sebuah perusahaan. Kemudian contohnya misalnya 30% dari laba bersih akan dibayarkan kepada pemegang saham. Contohnya seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Contoh faktor yang mempengaruhi, yang pertama ada kebutuhan investasi, meliputi perusahaan yang sedang tumbuh cenderung menahan laba untuk mendanai ekspansi atau peluasan bisnis dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua ada likuiditas perusahaan. Dividen memerlukan ketersediaan kas. Yang ketiga ada preferensi pemegang saham. Investor tertentu lebih memilih dividen reguler dibandingkan keuntungan modal. Yang terakhir atau yang keempat yaitu stabilitas laba. Perusahaan dengan laba stabil lebih mungkin membayar dividen yang konsisten daripada perusahaan dengan laba yang naik turun atau anjlok bahkan. Kemudian dampak kebijakan dividen ada 2. Yang pertama, dampak terhadap harga saham. Kebijakan dividen sering menjadi sinyal kesehatan perusahaan. Jadi bisa dilihat jika kita ingin melihat kesehatan saham dalam sebuah perusahaan itu kita bisa lihat kebijakan dividennya. Apakah kebijakan dividen terhadap harga saham itu naik atau turun, itu bisa dilihat kesehatannya melalui harga saham dalam sebuah perusahaan tersebut. Jika harga saham yang dihasilkan dalam sebuah perusahaan itu naik turun atau income-nya naik turun, itu menandakan bahwa kondisi keuangan, kesehatan keuangan dalam sebuah perusahaan itu tidak sehat atau perlu diperbaiki lagi untuk lebih baik ke depannya. Karena ini mengindikasikan bahwa kesehatan perusahaan, sinyal kesehatan perusahaan itu tidak baik. Maka dari itu dampak kebijakan dividen ini juga bisa menjadi salah satu sinyal untuk melihat apakah dalam sebuah perusahaan itu dividen atau harga saham itu baik atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu terhadap retensi laba. Dividen yang tinggi berarti lebih sedikit dana untuk diinvestasikan kembali dan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan masa depan. Jadi dividen yang tinggi itu berarti artinya lebih sedikit dana yang bisa untuk diinvestasikan kembali dalam suatu perusahaan tersebut. Ini juga mempengaruhi pertumbuhan untuk dividen atau saham atau income yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut ke depannya. Jadi itu sangat berpengaruh. Kebijakan dividen yang konsisten juga mencerminkan kepercayaan perusahaan terhadap prospek pertumbuhan di masa depan dan juga menunjukkan kesehatan keuangan yang baik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Hal ini karena perusahaan yang konsisten membayar dividen menunjukkan bahwa kemampuan untuk menghasilkan laba secara stabil sehingga investor merasa lebih yakin dengan perusahaan tersebut. Adapun beberapa hal yang bisa dipertimbangkan dalam kebijakan dividen yang konsisten, yaitu yang pertama ada kepercayaan investor. Kemudian kepercayaan investor, kebijakan dividen yang konsisten memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dan mampu membayar dividen secara reguler atau sustainable, sehingga meningkatkan kepercayaan investor yang akan maupun sudah menginvest sebagian ataupun sepenuhnya dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada kinerja keuangan. Perusahaan yang konsisten dalam membagikan dividen biasanya memberikan kinerja keuangan yang kuat dan memiliki
memiliki aliran kas yang sehat. Kemudian yang selanjutnya, stabilitas dan kepercayaan. Dividen yang konsisten atau meningkat seiring waktu dapat membantu perusahaan guna mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan investor. Kemudian dari daya tarik saham, pembagian dividen secara rutin dan dapat meningkatkan daya tarik saham perusahaan di pasar modal. Baik, mungkin saya cukupkan sampai di sini presentasi dari saya dalam tugas ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.